Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina akrama rusulih wa syara'a lana afdhala syara'i'i wa hadana lima'alimi dinihi alladzi istadhahu li nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wajahidu fillahi haqqal jihadih huwa istabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Para pemirsa MTA TV maupun pendengar radio Persada dimanapun berada beserta jaringan-jaringan radio MTA dimanapun berada, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, alhamdulillah, satu rasa syukur tersendiri senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih berkenan melimpahkan karunia, nikmat dan anugerahnya sampai hari ini, sejak kita di alam kandungan sampai hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan nikmat ini akan terus dilimpahkan kepada kita hingga kelak yaumul hisab, saat kita berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang telah kita lakukan selama kita diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini. Dan perlu kita syukuri pula, kita menjadi salah satu dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang masih diizinkan dan diperkenankan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, di mana di dalam bulan ini kita sudah mengetahui bersama ada satu hal yang disyariatkan oleh Allah, yaitu puasa, asyam. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar pelaku-pelaku siam ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tentu bukan hanya sekedar takwa, namun takwa yang sebenar-benarnya. Dalam arti lain, takwa secara lahir, takwa secara batin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ucapan perbuatannya, orang yang melakukan siam Ramadan itu harusnya cerminan bahwa dirinya itu hamba Allah yang bertakwa. Dan kita bersyukur kepada Allah akan hal itu. Kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, ini berarti Allah masih memberikan kita kesempatan yang begitu luas untuk kita meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Di mana banyak di antara saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, saudara-saudara kita yang lain sudah berpulang menuju Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan, sehingga kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan sudah selesai. Amanah hidup yang Allah berikan sudah purna, sudah tuntas dijalankan oleh saudara-saudara kita.
Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang muslim, mukmin, mudah-mudahan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah, dan beliau juga dijadikan atau dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, insya Allah senantiasa dalam lindungan rahmat dan ridha Allah. Sebagaimana awal penciptaan kita sebagai manusia sudah sangat tegas, sudah sangat jelas, Allah tetapkan tidak ada tujuan lain dari penciptaan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Andai kata ayat ini hanya berhenti sampai di sini, Allah tetapkan bahwa tujuan dari penciptaan manusia itu untuk beribadah, terus kemudian Allah tidak turunkan pedomannya, tidak angkat Rasulnya, tentu kita tidak akan tahu bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah. Oleh karena itu, biar manusia itu tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah, maka Allah turunkan satu pedoman. Satu pedoman di situ akan menuntun kita menuju tata cara penyembahan, tata cara peribadahan yang benar kepada Allah. Maka turunlah Al-Quran pada bulan Ramadan dengan penuh berkah. Selain itu, jika Quran itu diturunkan begitu saja tanpa mengangkat seorang Rasul untuk menyampaikan risalah-risalah Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, niscaya kita juga tidak akan mengerti. Kita juga tidak akan bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, Allah pun angkat seorang Rasul untuk mengajarkan, menyebarkan Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada alam semesta. Karenanya satu kewajiban kita terhadap Rasul yang diutus oleh Allah ini tidak lain dan tidak bukan hanya mentaati, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 64 itu. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami utus seorang rasul melainkan agar rasul yang kami utus itu ditaati dengan izin Allah. Maka menjadi aneh kalau ada manusia-manusia yang tidak menjawab seruan Rasulullah. Ini menjadi aneh. Karena Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah tujuannya untuk ditaati. Karena beliau membawa Al-Quran, di mana Al-Quran itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bukan sebagai beban. Sebagaimana ketetapan Allah di dalam Quran surat Toha, surat ke-20 ayat 2 dan 3. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar kamu menjadi susah, agar kamu merasa terbebani dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Bukan. Namun Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad sebagai peringatan. Bagi siapa? Lima yakhsha, bagi orang yang takut. Jadi takut kepada Allah, takut untuk bermaksiat pada Allah, takut untuk tidak menjawab seruan-seruan Rasulullah. Makanya kalau kita setelah mengaku beriman kepada Allah, kewajiban kita mentaati seruan Rasulullah dengan segera. Dengan segera, tidak perlu ditunda-tunda. Karena kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita sangat-sangat terbatas. Sangat terbatas, hanya satu kali. Tidak ada manusia yang diberi kesempatan hidup dua kali oleh Allah.
Semua memiliki kesempatan hidup, amanah hidup yang sama. Kesempatannya hanya satu kali. Kalau sudah selesai, ya sudah. Tidak akan pernah kita dikembalikan ke dunia lagi. Kalau kita sudah mengalami kematian di dunia ini, maka tidak akan mungkin Allah mengembalikan kita ke dunia untuk yang kedua kali dalam rangka memperbaiki amal perbuatan kita. Penyesalan tiada guna, penyesalan yang sudah sangat-sangat terlambat. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari, karena kita telah menyatakan diri beriman pada Allah, kita punya satu kewajiban, bersegera menjawab seruan Rasulullah. Mengapa demikian? Karena Rasul Muhammad itu menyeru kita, manusia menuju kepada sesuatu yang bisa memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya. Kebahagiaan hidup dunia, kebahagiaan hidup di akhirat. Maka kehidupan sesungguhnya yang diseru oleh Rasulullah itu bukan kehidupan dunia ini, namun kehidupan akhirat kelak. Di mana akhirat itu menjadi kampung halaman kita. Kampung halaman semua manusia itu di akhirat. Di dunia ini, kampung halamannya hanya sementara. Mau atau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, semua manusia pasti akan mudik ke asalnya, ke kampung halaman aslinya, yaitu di kampung akhirat. Nah, di kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya akan kita jalani. Oleh karenanya, Allah pun menyeru kepada hamba-hambanya yang telah mengaku beriman. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa'lamu annahu ilaihi tuhsyarun. Ayat ini khusus ditujukan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Selain yang tidak beriman, selain orang yang mengaku tidak beriman, maka tidak termasuk dalam seruan ayat ini. Ayat ini khusus Allah tujukan, spesial, istimewa Allah tujukan kepada hamba-hambanya yang telah mengaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, berkali-kali kita ulang, kita jelaskan. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, setiap kali kalian mendengar seruan Allah dengan menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ilaha sam'aka. Pasang pendengaran baik-baik. Kenapa? Sudah menjadi konsekuensi. Kita ngaku beriman, lah ini Allah seru kita ini. Bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga tidak kepada segenap manusia, hanya khusus pada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa kok kita diminta untuk memasang pendengaran baik-baik? Karena Allah sedang menyapa kita, Allah sedang memanggil kita. Karena biasanya sesudah seruan ya ayyuhalladzina amanu akan ada kebaikan yang kita diperintah untuk mengerjakan. Atau akan ada larangan sesudah seruan itu, yang mana kita diperintah untuk meninggalkan. Maka setelah kita lihat sesudah seruan ya ayyuhalladzina amanu, ternyata isinya perintah tentang kebaikan. Perintahnya apa? Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bersegera. Bersegera berarti jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda untuk menjawab seruan Allah. Dan juga untuk bersegera menjawab seruan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau menyeru kita pada sesuatu yang hidup. Da'akum lima yuhyikum. Sesuatu yang hidup berarti nanti di kampung akhirat. Itu kehidupan yang abadi. Sedangkan kehidupan dunia ini sifatnya sementara.
Maka jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia. Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya sebatas sendagura dan permainan. Yang namanya sendagura dan permainan pasti sifatnya sementara. Pasti akan selesai, akan sirna, akan musnah. Itulah sifat kehidupan dunia dengan segala kesenangan yang ada di dunia tersebut. Dan ketahuilah wa inad daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun, jika manusia itu mengetahui. Nah, dari sini kita bisa merasakan, diri kita ini bisa merasakan jika kita berpijak pada ayat Allah dalam Quran surat Fatir. Surat 35 ayat 32. Bagaimana sikap umat Rasulullah dalam menjawab seruan Rasulnya? Setidaknya ada 3. Di ayat itu Allah tegaskan, Allah jelaskan. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan kami. Ada 3 macam tipe umatnya Nabi Muhammad yang menjawab seruan Rasulnya. Yang pertama, faminhum zalimul li nafsih. Ada yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya acuh tak acuh, tidak mau bersegera menjawab seruan Rasul, bahkan tidak mau mengikuti apa yang menjadi seruan Rasulullah. Maka sekalipun menjadi umat Nabi Muhammad, namun ternyata perbuatannya menzalimi dirinya sendiri. Tidak mau mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah, tidak mau mengikuti seruan-seruan Rasulullah, namun justru lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang semacam ini adalah orang zalim. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada yang setengah-setengah, berada di pertengahan antara iya dan tidak. Mudzabdzabin, dalam keraguan. Dalam arti untuk berbuat baik itu tidak bersegera. Tidak berlomba dalam kebaikan, namun bermalas-malasan. Sebagaimana kewajiban sebagai seorang muslim ada perintah mendirikan sholat. Namun ada pula, ada kalanya umat Nabi Muhammad dalam mendirikan sholat masih dengan sifat malas-malasan. Sebagaimana sholatnya orang-orang munafik. Ya sholat namun berdirinya ditunda-tunda sampai mau habis waktu. Sehingga itu ciri sifat orang munafik. Yajlisu yarkubus syamsa. Kata Nabi begitu. Menunggu dan mengintai matahari. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'an. Wala yadhkurullah fiha illa qalila. Itu sifatnya orang munafik. Itu duduk menunda-nunda, menunggu sambil mengintai matahari. Atau kalau sekarang sambil mengintai jam, mengintai waktu. Oh, masih ada waktu untuk sholat. Oh, masih ada 1 jam lagi. Masih ada setengah jam lagi. Lah begitu waktu asar mau habis, artinya matahari berada di antara 2 tanduk setan, dia berdiri dan mempercepat sholatnya yang 4 rakaat itu. Sebagaimana ayam mematuk makanan, cepat sekali. Dan dalam sholatnya tidak menyebut Allah, melainkan hanya sedikit. Ini sholatnya orang munafik. Ya sholat, namun selalu ditunda-tunda, malas berdiri untuk sholat. Orang munafik itu malas berdiri untuk sholat. Ya memang mengerjakan perintah agama, namun dengan rasa malas, sholatnya saja, dia berdirinya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila.
Dia berdiri dengan rasa malas banget. Malas sekali untuk menunaikan kewajiban bermunajat kepada Allah. Orang Islam yang sesungguhnya tidak akan punya rasa malas dalam mendirikan sholat. Justru waktu-waktu sholat itu senantiasa dirindukan. Kenapa? Karena dalam sholat itulah kita akan berinteraksi dengan Allah, menghadap Allah yang maha memiliki diri kita, yang maha menjamin rezeki kita. Coba perhatikan, jika bapak dan saudara kaum muslimin di tempat pekerjaannya misalkan mau menghadap juragan atau bos di tempat pekerjaan itu, atau mau menghadap pimpinan di tempat pekerjaannya, tentu kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Apalagi kalau sampai waktu menghadap itu ditentukan. Fulan, nanti kamu datang ke kantor jam sekian. Kalau sampai tidak datang, maka akan aku PHK. Kira-kira apa yang terjadi? Kita akan datang apa tidak? Banyak manusia yang akan berusaha mati-matian datang menghadap pimpinan di pekerjaannya karena takut untuk di PHK kalau sampai melewati batas waktu. Nah, ini kita mau menghadap Allah, Sang Maha segala-galanya. Harusnya dengan penuh semangat, rasa rindu, sehingga waktu-waktu sholat itu selalu dinanti-nanti. Namun ternyata ada yang menjawab seruan Rasulullah menerima Quran itu dengan muktasid, hanya setengah-setengah antara iya dan tidak. Ada ciri yang ketiga. Nah, ini yang terbaik. Dan memang seharusnya begini. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ada yang terdepan, terus berlomba dalam kebaikan. Sehingga untuk menunaikan kebaikan itu, dia tidak ingin disalib oleh orang lain. Selalu berada di terdepan. Sabiqum bil khairat, tidak menunda-nunda kebaikan. Nah, inilah yang akan mendapatkan karunia yang besar. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, terkait saat ini, Bapak dan Saudara yang sedang menjalankan i'tikaf, tanpa terasa memang waktu berjalan begitu cepat. Ramadan yang kita tunggu-tunggu selama 11 bulan, ternyata sekarang sudah berada di penghujung waktu. Tanpa terasa sudah 20 hari. Ya. Bagi yang berpuasa di tanggal 3 berarti sudah 20 hari menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Berarti tinggal 10 hari sisa. Ini tanpa terasa. Tentu kita pertama ya, bahagia, kedua kita sedih. Bahagia dan bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih sampai detik ini Allah masih berikan kita kehidupan. Sehingga kita punya kesempatan untuk meningkatkan takwa melalui siam Ramadan. Kita sedih. Jangan-jangan puasa selama 20 hari yang sudah dijalankan belum mencapai tujuan yang Allah tentukan. Jangankan mencapai, mendekati tujuan saja jangan-jangan belum. Mendekati takwa saja jangan-jangan belum. Padahal Ramadan sudah mau berlalu. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi tahun depan kita sudah tidak diizinkan oleh Allah menemui bulan Ramadan. Maka ini yang tersisa 10 hari ini mari kita manfaatkan dengan baik. Rasulullah itu jika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan disebutkan dalam satu riwayat syadda mi'zarahu. Beliau kencangkan ikat pinggangnya. Dalam arti lebih tekun lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam mendekat kepada Allah. Dalam beribadah kepada Allah. Ini Nabi, ini Rasul, kekasih Allah, maksum, tanpa celah, tanpa dosa. Ibadahnya kepada Allah begitu luar biasa. Bahkan digambarkan, disebutkan, pernah beliau sholat sampai bengkak-bengkak kaki beliau.
ini Rasul, maksum, surganya jelas, berada di puncak kenikmatan tertinggi, itu saja sampai seperti itu. Lah kita ini, Nabi bukan, Rasul bukan, setiap hari berbuat dosa, maksiat terus, jalan terus, puasa, tampaknya puasa, namun maksiat juga masih jalan terus. Itu kok mengharapkan surga bersama Nabi tanpa usaha yang maksimal. Beliau itu 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih semangat, kencangkan ikat pinggang. Selain itu, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam beliau. Dan wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Karena bisa jadi, ya, karena sebentar lagi Ramadan berlalu, untuk datang bulan Ramadan lagi harus menunggu 11 bulan. Maka mari, kalau kita ngaku umatnya Nabi Muhammad, ini momentum terbaik. Kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mendekat kepada Allah, sehingga keluar dari bulan Ramadan betul-betul dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Ini momentum kebangkitan iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kok ucapan maupun perbuatan kita kembali lagi seperti dulu sebelum kita mendapatkan pendidikan di bulan Ramadan ini. Kalau 11 bulan yang lalu lisan kita masih suka berkata kotor, masih suka berdusta, perbuatan kita masih suka licik, curang, culas, mengambil harta orang lain, masih suka korupsi dan lain sebagainya, masih suka bergaul bebas dan sebagainya, maka setelah Ramadan ini sudah semua maksiat baik fahsya maupun mungkar hentikan semaksimalnya. Karena kita sudah diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan satu pendidikan yang namanya madrasah Ramadan. Tujuannya agar kita bertakwa. Setidaknya perbuatan baik, kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan di saat bulan Ramadan ini terus kita pertahankan selepas kita dari bulan Ramadan. Kalau belum bisa lebih meningkatkan lagi, setidaknya kita pertahankan kebaikan demi kebaikan yang sudah kita jalankan. Dulu ketika di luar bulan Ramadan, kadang ibadah wajib kita masih ala kadarnya. Kadang ibadah wajib kita masih tertunda-tunda, masih malas-malasan. Begitu datang bulan Ramadan, entah datangnya dari mana kekuatan itu, yang jelas dari Allah. Jangankan ketinggalan wajib, ketinggalan ibadah sunnah pun hati kita bisa menjadi gelisah. Misalkan pada malam hari bulan Ramadan kita ketinggalan 1 malam saja, saking capeknya ketiduran sehingga tidak bisa menunaikan qiyamul lail, salat malam. Hati menjadi gelisah. Kenapa? Karena kita yakin dengan janji Rasulullah dalam sebuah sabdanya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri salat malam pada malam-malam bulan Ramadan, janji Nabi kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya akan diampuni, dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Ketika bulan Ramadan hati menjadi gelisah, ketinggalan ibadah sunnah. Di saat di luar bulan Ramadan, jangankan ketinggalan ibadah sunnah, jangankan tahajud, jangankan duha, jangankan puasa Senin Kamis, jangankan puasa 3 hari di setiap bulannya, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Wajibnya pun terkadang di antara kita masih banyak yang tertunda atau bahkan terlewat. Bulan Ramadan, ketika di luar bulan Ramadan orang mencuri sudah begitu leluasa tanpa merasa takut khawatir dengan dosa. Saat bulan Ramadan, entah mengapa tiba-tiba orang mau mencuri hatinya ada perasaan takut yang mendalam. Orang mau maksiat hatinya dipenuhi dengan perasaan takut akan perbuatan dosa. Ini hendaknya kita pertahankan. Namun sayang, Ramadan yang senantiasa dirindukan oleh umat Islam dimanapun berada.
sebentar lagi akan berlalu. Kurang lebih 10 hari lagi, maka yang tersisa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dipilih oleh Allah untuk melakukan iktikaf, maka bersyukurlah kepada Allah. Cara bersyukur bagaimana? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Bersungguh-sungguhlah dalam mentaati Allah, menjalankan perintah Allah, berjuang berjihad di jalan Allah dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Dalam hal ini, saudara, bapak dan saudara dipilih oleh Allah di antara sekian banyak hamba-hamba Allah yang dilonggarkan hati dan waktunya untuk melaksanakan iktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Huwajtabakum. Allah telah memilih saudara-saudara. Maka sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, bersungguh-sungguhlah dalam menunaikan kebaikan ini. Dalam hal ini iktikaf. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak akan menjadikan kesusahan untuk kita dalam menjalankan agama ini. Agama ini mudah, tidak sulit. Agama menjadi sulit karena kita sendiri yang menutup hati rapat-rapat untuk menerima kebenaran agama. Sehingga untuk menjalankan agama kita merasa terbebani, berat. Padahal agama ini ringan. Agama itu hanya 2. Mudah sekali, hanya 2. Kerjakan yang pertama, yang kedua tinggalkan. Sudah. Jangan ada yang ketiga. Kalau ketiga itu menjadi sulit. Kalau agama Allah dan Rasul mengatakan kerjakan, sudah. Tanpa tunda lagi, tanpa pikir panjang, kita kerjakan. Kalau agama dalam hal ini Allah dan Rasul mengatakan jangan, maka kita jangan kerjakan. Artinya kita tinggalkan. Sehingga sangat mudah agama itu, hanya 2 saja, kerjakan, if'al atau tinggalkan, atau la taf'al. Hanya itu dalam beragama. Jangan pilih baina atau bainahuma, jangan pilih di antara keduanya. Berarti pilihan ketiga, karena pilihan ketiga tidak ada. Yang ada if'al atau la taf'al. Sudah itu dalam menjalankan agama. Bicara agama tentu rujukannya apa yang menjadi petunjuk Allah, apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, dalam arti apa yang menjadi warisan Nabi kepada kita. Itulah agama. Kalau kita berpegang pada keduanya dengan teguh, janji Nabi, lan tadhillu, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ma masaktum bihima, selama kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Kitab Allah maksudnya Quran. Sudah, kemana Quran mengajak kita, membawa kita, kita ikuti. Jangan toleh kanan, toleh kiri, toleh belakang. Quran mengajak kita menuju surga, sudah kita ikuti terus. Duru ma'a kitabillahi haitsu madar. Beredarlah kalian kemana Al-Quran membawamu beredar. Jangan ragu mengikuti Al-Quran. Quran akan menuntun kita menuju surganya Allah. Quran akan menuntun kita, mengajak kita menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Itu Quran. Namun jika kita mengabaikan Quran, lebih mengedepankan hawa nafsu, syahwat duniawi, maka Quran akan menyeret kita menuju neraka. Na'udzubillah. Ini momentum terbaik. Lakukan iktikaf dengan sungguh-sungguh. Untuk bisa melakukan iktikaf dengan sungguh-sungguh, tidak bisa tanpa memahami makna iktikaf itu sendiri. Ya, iktikaf itu satu akar dengan akif, aslinya akafa. Coba diingat kembali Ustaz, itu Quran surat Al-Anbiya itu. Ayat 52 kalau tidak salah, 52 dan 53. Surat ke-21. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala li abihi wa qaumihi ma hazihi tamasilul lati antum laha akifun. Ingatlah
ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Ayat itu Allah buka dengan wa id qala, dan ingatlah. Ingatlah di situ bukan hanya lupa terus diingatkan, bukan. Namun yang namanya ingatlah di situ, jadi kisah Ibrahim itu terbuka luas, terbuka lebar hingga hingga hari kiamat kelak. Tujuannya apa? Agar generasi berikutnya bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah Ibrahim itu. Bukan hanya sekedar lupa terus diingatkan, bukan. Namun ingat, kemudian mengambil ibrah, menarik pelajaran dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di situ kisah Ibrahim ketika berkata kepada bapaknya, wa id qala li abihi wa qaumihi, dan kaumnya, ma hadhihi tamathilul allati antum laha akifun. Patung-patung apa ini yang kalian fokus sekali menyembahnya? Nah, di situ kita ketemukan kata akif. Akif itu fa'il dari akafa. Akafa itu punya akar kata yang sama dengan i'takafa. Nah, makna dasar dari akafa itu fokus. Bukan hanya sekedar diam, namun diam, konsentrasi, fokus. Sehingga tidak mudah dipalingkan oleh apapun juga. Kalau dulu bentuknya patung-patung zaman Nabi Ibrahim. Sehingga ketika diseru oleh Nabi Ibrahim untuk bertauhid kepada Allah, saking fokusnya kepada berhala-berhala sesembahannya, maka tidak bergeming. Padahal patung-patung yang mereka buat itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Namun mereka terlalu fokus. Fokus terhadap sesembahan yang mereka buat sendiri. Sehingga diseru Nabi Ibrahim untuk kembali pada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tidak bergeming. Nah, sekarang patung-patung itu bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman. Patung-patung itu sekarang mungkin tidak lagi wujudnya patung-patung, namun wujudnya pekerjaan, wujudnya harta benda dunia, wujudnya sawah ladang, wujudnya anak-anak. Sehingga banyak di antara kita yang terlalu fokus pada kesenangan duniawi, sehingga diseru untuk mengedepankan kehidupan akhirat, mengejar kebahagiaan kehidupan akhirat, menomorsatukan kehidupan akhirat, kita tidak bergeming. Karena terlalu asik, terlalu fokus dengan kehidupan dunia. Terlalu asik, terlalu fokus dengan pekerjaannya. Sehingga sudah mendengar masjid berkumandang hayya 'alas shalah, tetap tidak bergeming, sibuk dengan pekerjaannya. Di sepertiga malam juga tidak bergeming, sibuk dengan kerjaan lemburannya. Sehingga dipanggil-panggil, ditunggu-tunggu oleh Allah di sepertiga malam, tidak datang, tidak bergeming. Ini makna dari akafa. Akif itu fa'ilnya. I'takafa berarti ditambahi alif dan ta. Dari akafa mendapat tambahan alif dan ta menjadi i'takafa ya'takifu fahuwa mu'takifun. Sifatnya disebut i'tikaf. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau ada tambahan huruf seperti akafa kemudian mendapat tambahan alif ta i'takafa, itu berarti menunjukkan makna adanya usaha yang lebih keras. Usaha dari manusia yang lebih keras untuk lebih fokus lagi. Berarti i'tikaf ini bukan hanya sebatas pindah tempat dari rumah, kemudian menetap berdiam di dalam masjid, bukan. Bukan hanya sebatas pindah tempat. Namun pindah tempatnya itu betul-betul fokus, penuh konsentrasi. Tidak mudah dipalingkan oleh hal apapun juga. Maka ketika kita melakukan i'tikaf tentu tidak mudah dipalingkan dengan urusan duniawi melalui HP kita.
Zahirnya kita i'tikaf. Zahirnya i'tikaf ning masih sibuk dengan urusan duniawi. Dengan HP-nya jual beli online-nya dari dalam masjid, kemudian urusan pekerjaannya di kantornya, di tempat kerjanya, dengan urusan rumah dan lain sebagainya, hewan binatang-binatang piaraannya, itu sudah sibukan. Maka orang yang beriktikaf harus fokus, jangan asal pindah, persiapkan dulu, semuanya butuh rencana. Nanti akan iktikaf 10 hari, meninggalkan anak dan keluarga. Bagaimana nanti ketika kita tinggal 10 hari ini, anak dan keluarga, anak istri tidak terlantar. Karena biar bagaimanapun anak dan istri, keluarga kita menjadi tanggungan kita selaku suami, selaku kepala keluarga. Jangan sampai kita iktikaf namun kemudian anak istri kita terlantar, tidak bisa makan gara-gara ditinggal iktikaf. Melakukan ibadah sunnah namun menelantarkan sesuatu yang wajib. Saya mau iktikaf, bagaimana ini Bapak nanti makannya? Anak-anak bagaimana? Kok tidak ditinggali dan lain sebagainya. Pokoknya saya mau iktikaf, jangan halangi saya. Kamu carikan makan anak-anak lah, itu berarti kita kurang baik. Ya, padahal memberi nafkah keluarga itu kewajiban bagi seorang suami. Makanya dipersiapkan, tidak hanya asal pindah, karena iktikaf ini harus fokus. Harus fokus. Fokus terhadap segalanya, jangan sampai iktikaf kemudian keluarganya terlantar, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, maka itu dipersiapkan dengan betul, harus ada program dalam iktikaf, tidak hanya asal pindah. Iktikaf ini fokus betul tidak mudah dipalingkan oleh urusan apapun, kecuali yang memang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting. Dan rumus di dalam Al-Quran, sekalipun i'tikaf ini adalah ibadah sunnah, namun jika ada ibadah sunnah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu berarti ibadah tersebut memiliki keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah. Seperti sholat sunnah itu ada berapa? Ada banyak, ada rawatib, ada tahajud, ada tohur, ada duha dan lain sebagainya. Namun Allah sebutkan sholat tahajud secara khusus. Ya berarti sholat tahajud meskipun ini sunnah bagi kita, namun Allah sebutkan dalam Quran, berarti tahajud ini memiliki keistimewaan luar biasa di hadapan Allah. Salah satunya keistimewaan yang Allah janjikan bagi pelaku-pelaku tahajud yang tulus ikhlas istiqomah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan tempatkan kita pada maqam atau tempat yang terpuji. Segala urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah. Kebutuhan dunia kita Allah yang selesaikan. Karir pekerjaan Allah yang berikan kemudahan dan pertolongan. Rezeki Allah yang lancarkan. Hubungan rumah tangga Allah yang jadikan sakinah mawaddah warahmah. Itu pelaku-pelaku sholat tahajud yang sifatnya sunnah, namun Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Begitu pula i'tikaf, ini ibadah sunnah, namun Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Berarti i'tikaf ini punya keistimewaan luar biasa di sisi Allah. Sampai-sampai keistimewaan pahalanya melebihi keistimewaan pahala bertemunya suami istri, berkumpulnya suami istri. Padahal kita tahu kumpulnya suami istri itu ibadah. Kita awali dengan doa, itu punya nilai ibadah di sisi Allah. Namun ternyata keistimewaannya masih istimewa i'tikaf di hadapan Allah. Terbukti dalam ayat tadi Allah larang kita wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu kumpuli mereka, yaitu istri-istrimu, sedang kamu dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid.
Artinya pahala iktikaf saat kita beriktikaf ini ternyata lebih utama dibanding pahala kita bertemu berkumpul dengan istri kita. Sekalipun berkumpulnya suami istri ada nilai ibadah di sisi Allah. Maka jangan disia-siakan meski ibadah sunnah, namun laksanakan dengan baik. Untuk pelaksanaannya jangan hanya karena pekewuh dengan saudara kanan kirinya. Namun lakukan i'tikaf lillahi ta'ala. Ikhlas murni karena Allah. Fad'allaha mukhlisina lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan, dengan keikhlasan menjalankan agama Allah ini. Ikhlas berasal dari kata akhlaso. Akhlaso, yukhlisu. Sekali lagi kita informasikan, kalau ada tambahan huruf dalam bahasa Arab berarti ada usaha dari manusia. Kalau kholaso, kholis itu murni. Misalkan air ini kholis, air dalam gelas ini kholis berarti murni, tidak tercampur kotoran. Kemudian tiba-tiba air dalam gelas itu kemasukan kotoran. Kita ingin membersihkan kotoran, itulah maka kita disebut mukhlis, berusaha untuk memurnikan. Maka ikhlas beribadah kepada Allah berarti ada usaha dari kita memurnikan hati dari penyakit-penyakit hati. Dari rasa iri, dengki, benci, meri, tidak suka dan merasa paling benar, paling berpengaruh, merasa paling segalanya. Itu semua penyakit hati. Maka orang yang beriman kepada Allah akan senantiasa berusaha sekuat tenaga mengikhlaskan, memurnikan hatinya dari segala macam bentuk penyakit hati yang bisa menghalangi keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah dengan tulus ikhlas, ikhlas yang aktif tentunya, bukan ikhlas pasif. Ini sampai kapan? Sampai kita menemui ajal. Tadi di awal ya, permulaan manusia diciptakan itu untuk li'ibadatillah, untuk ibadah kepada Allah. Dan akhir kehidupan manusia itu juga li'ibadatillah. Di dalam Quran surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 99 disebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu yaitu Allah sampai yakin, dalam arti ajal. Yakin di situ diartikan ajal, sampai ajal mendatangimu. Artinya manusia itu permulaannya diciptakan untuk ibadah, tujuannya di akhir kehidupannya juga untuk ibadah. Maka hidup dan matinya untuk ibadah. Antara hidup dan mati ini ada aktivitas. Lah aktivitas ini juga untuk ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hidup sebagai seorang mukmin punya kewajiban sholat, punya kewajiban ibadah nusuk, dan semua aktivitas kita sampai nanti mati itu harusnya punya nilai ibadah. Maka semua yang kita lakukan, sholat kita, ibadah nusuk kita, aktivitas hidup kita termasuk i'tikaf ini, itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jangan untuk yang lain-lain. Jangan lakukan i'tikaf untuk mendapatkan ketenaran, untuk mendapatkan al-madah, untuk mendapatkan pujian. Jangan sia-sia. I'tikaf kok ingin dipuji, sia-sia. Ya, ini mudah-mudahan dipahami saudara-saudara kita yang saat ini dipilih oleh Allah betul-betul ikhlas dalam menjalani i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sehingga keluar dari bulan Ramadan, tujuan dari puasa Ramadan bisa tercapai sebagaimana yang dikehendaki Allah, yaitu la'allakum tattaqun.